Oke, baik. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Nur Mahmudi, NIM 2200500154, Prodi Bisnis Digital dengan mata kuliah Bisnis Rintisan. Jadi kami di sini akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah ini, yaitu aplikasi sewa alat outdoor mobile berbasis website. Untuk dosen mata kuliah kami yaitu Dr. Dr. Lasar Narindro ST MSI. Baik, lanjut. Jadi yang pertama, table of content atau pembahasan yang ada pada presentasi yang kedua ini, yaitu yang pertama analisis 5 force, kemudian marketing plan, yang ketiga perencanaan operasional, yang keempat perencanaan keuangan, dan yang terakhir kesimpulan dan saran. Baik, dari analisis 5 force, yang pertama ancaman pendatang baru atau threat of new exit, kemudian kekuatan pembeli yaitu beginning power of buyer, kemudian kekuatan pemasok beginning power of suppliers, dan kemudian ancaman produk pengganti threat of subtitle product, dan yang terakhir pesaing antar kompetitor, rivalry among such competition. Next, yaitu marketing plan. Yang pertama, segmentasi pasar. Jadi segmentasi pasar bisnis sewa alat outdoor, yang pertama yaitu para petualang dan pencinta alam, yang mana di dalamnya ada aktivitas dari petualang dan pencinta alam, yaitu mendaki, camping, dan trekking. Kemudian kebutuhan para petualang dan pencinta alam yaitu peralatan berkualitas dan yang nyaman. Kemudian segmentasi pasar yang kedua yaitu keluarga. Terkadang keluarga memiliki aktivitas piknik, berkemah, hiking bersama. Kemudian kebutuhan dari keluarga sendiri terkadang seperti peralatan yang aman dan mudah digunakan, karena para keluarga ketika piknik ribet membawa makanan. Kemudian penggemar olahraga yang ekstrim, itu yang ketiga. Yang keempat, pelajar atau mahasiswa. Yang kelima, komunitas atau klub outdoor. Yang keenam, pengusaha event atau acara. Kemudian marketing plan dari dari strategi dan teknik pemasaran, yaitu iklan online berupa Google Ads, Facebook atau Instagram, Facebook dan Instagram. Kemudian pemasaran melalui media sosial, yaitu membuat konten menarik. Kemudian yang terakhir yaitu strateginya SEO, mengoptimalkan situs web dan aplikasi untuk mesin pencari. Kemudian strategi positioning, Bus Outdoor Cards sebagai platform penyewaan outdoor memiliki strategi yang pertama, kemudahan penggunaan, aplikasi user friendly dan intuitif. Kemudian kualitas peralatan berkualitas tinggi dan terawat. Kemudian layanan pelanggan yang responsif dan profesional. Kemudian layanan pengiriman dan pengembalian yang fleksibel dan tepat waktu. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting yaitu keamanan transaksi, jaminan keamanan setiap transaksi. Kemudian wilayah pemasaran dari market plan di atas yaitu fokus pada kota-kota besar seperti Surabaya, Yogyakarta, Bali, yang mana Bali adalah tempat dari bisnis kita dimulai.
Kemudian daerah wisata alam Puncak Bromo, Rinjani, Kawah Ijen dan lain sebagainya. Kemudian kampus dan sekolah itu menjadi sekitar wilayah pemasaran yang kita fokuskan. Kemudian yang terakhir yaitu acara dan pameran outdoor, seperti partisipasi dalam acara dan pameran outdoor seperti membuka stand seperti itu. Untuk hanya membagikan brosur, bukan menjual barang ya, karena kita penyewaan alat outdoor, bukan penjual alat outdoor. Baik, kemudian perancangan operasional bisa dilihat dari workflow atau flowchart berjalannya aplikasi yang sudah kami buat. Yang pertama, kita memulai, kemudian registrasi, tampilan utama, verifikasi akun terdaftar, kemudian deskripsi produk, kemudian konfirmasi pembayaran, pengiriman, sewa, masa sewa, verifikasi sewa. Jika ada kerusakan atau yang ada alat hiking nanti bisa diginikan. Kemudian selesai oleh pengguna. Ini bisa dilihat dari workflow-nya. Kemudian perancangan operasional kita dilihat dari lokasi. Jadi lokasi berada di rumah saya sendiri, yaitu Jalan Tukat Pulegan Trate Jingga nomor 11, Sesetan dan Pasar Selatan Bali. Fasilitas dan peralatannya. Bisnis sewa alat outdoor berbasis mobile dan website menawarkan berbagai fasilitas dan peralatan untuk memastikan pengalaman pelanggan yang optimal. Fasilitas yang disediakan meliputi platform digital yang user friendly dan bentuk aplikasi mobile maupun website yang memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah mencari, memilih dan memesan alat outdoor yang dibutuhkan. Selain itu, sistem pembayaran yang aman dan beragam opsi pengiriman atau pengembalian produk juga menjadi bagian dari fasilitas yang ditawarkan. Untuk infrastruktur TI dan SI perancangan operasional, infrastruktur TI, teknologi informasi, yang pertama pastinya kita harus memiliki server atau hosting dari website itu sendiri. Kemudian perangkat keras, perangkat lunak. Kemudian infrastruktur SI, sistem informasi. Yang pertama, sistem manajemen basis data, sistem manajemen inventaris, kemudian customer relationship management, kemudian sistem pembayaran, sistem layanan pelanggan. Baik, ini perancangan operasional dari website kami. Jadi di sini ada view mobile apps, kemudian ada tampilan websitenya juga. Baik, untuk perancangan keuangan kami bacakan untuk mungkin deskripsi dan total langsung. Perencanaan keuangan modal usaha. Yang pertama kita membutuhkan pengembangan aplikasi, kemudian peralatan inventaris, pemasaran awal, biaya kantor dan operasional, tim layanan pelanggan, biaya logistik awal dan asuransi. Untuk lain-lain mungkin ada tambahan-tambahan. Total modal usaha kami yaitu 330 juta. Tabel di atas menggambarkan estimasi modal yang dibutuhkan untuk memulai bisnis aplikasi sewa alat outdoor, mencakup biaya pengembangan aplikasi, peralatan dan lain sebagainya yang sudah saya sebutkan di atas. Untuk ramalan penyewaan yang mana tabel tersebut menunjukkan proyeksi pendapatan bulanan dari penyewaan alat outdoor biaya layanan dan dengan total pendapatan sebesar 756 juta dari mulai Januari hingga Desember. Ini itu ramalan hasil penyewaan. Baik, di sini ada forecasting.
mana memberikan gambaran pendapatan dan pengeluaran bisnis per kuartal dan laba kotor tahunan sebesar 510 juta. Ya. Perkiraan laba dan rugi. Mana menyajikan perkiraan laba bersih bulanan dan tahunan dengan total pendapatan tahun sebesar 756 juta, total pengeluaran tahunan sebesar 246 juta, dan laba bersih tahunan sebesar 510 juta. Kesimpulan dan saran dari presentasi di atas yaitu berdasarkan rencana bisnis. Simpulannya, berdasarkan rencana bisnis aplikasi sewa outdoor yang telah tersusun, dapat disimpulkan bahwa bisnis ini memiliki prospek yang menjanjikan dalam memenuhi kebutuhan para penggemar kegiatan outdoor yang semakin meningkat. Keberhasilan bisnis didukung oleh beberapa faktor kunci, antara lain value proposition yang kuat dan menyediakan solusi praktis dan ekonomis bagi pengguna yang membutuhkan peralatan outdoor berkualitas tanpa harus membelinya. Untuk saran, memastikan kesuksesan dan keberlanjutan bisnis sewa alat outdoor, berikut adalah beberapa saran yang dapat diimplementasikan. Yang pertama, optimalisasi pemasaran digital. Kemudian tingkatkan strategi pemasaran digital melalui media sosial, iklan online dan SEO, meningkatkan visibilitas dan menarik lebih banyak pelanggan. Kemudian kita harus banyak bekerja sama dengan influencer dan komunitas outdoor untuk memperluas jangkauan pemasaran. Yang terakhir yaitu peningkatan layanan pelanggan. Pastikan layanan pelanggan selalu responsif dan membantu untuk pembangunan kepercayaan loyalitas pelanggan. Kemudian kembangkan program loyalitas, promosi dan promosi khusus untuk pelanggan yang setia. Mungkin itu dari kami, cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat malam.